baik yang ada di aula ini dan yang ada mengikuti secara Zoom. Kita akan mulai ibadah kita untuk membuka acara kita ini. Saya mengajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Kami puji dengan riang 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyala. Ayat 4, mari kita pun memuji dengan suara menggegap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan memulai acara kuliah umum dibuka dengan ibadah. Kami berdoa Tuhan yang memberkati dari awal ini sampai selesai nanti acara kami ini. Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami hikmat juga untuk memahami seluruh materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kami. Kami berdoa juga untuk firman yang sebentar kami mau baca dan renungkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami siap membaca, merenungkan dan melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita memperhatikan satu ayat dari firman Tuhan terkait dengan tema kuliah umum kita yang sudah dipilih oleh panitia Fakultas Ilmu Teologi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Beragama dalam era post-truth. Ayatnya saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes 18. Yang membawa Alkitab kita membaca ya bersama. Saudara perhatikan. Yohanes 18 ayat 38. Kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. 2, 3 ya. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Dalam Yohanes 18 ayat 38 ini merupakan perkataan dari Pilatus, di mana ketika itu dia berhadapan dengan Yesus di ruang pengadilan. Dan pada saat itu Yesus sudah ditangkap malam sebelumnya, dan di sini dia diceritakan diadili, dan Pilatus bertemu langsung dengan Yesus. Nah, terkait dengan tema ini Bapak Ibu Saudaraku mahasiswa semua, saya merenungkan bahwa kebutuhan terutama manusia itu sebenarnya adalah kebenaran Allah. Sehingga pertanyaan Pilatus itu, dia terkesima, dia terkagum dengan Yesus, bahkan dia heran dengan pribadi Yesus. Ya, sehingga dia bertanya sesuatu hal yang sangat penting terkait dengan kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran ini sebenarnya adalah kebenaran Allah. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi faktanya manusia menolak kebenaran Allah tersebut. Yesus sendiri yang bilang bahwa dia adalah kebenaran dan dia adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Nah, tema kuliah umum ini, kalau saya merenungkan
menemukan ya beberapa hari ini dari hari Jumat yang lalu bahwa ini sebenarnya sama tuanya dengan situasi dan keadaan pada saat percakapan di Yohanes 18 ini terjadi. Karena ada di sana suasana iklim politik. Konspirasi dari para ahli Taurat orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Dan mereka berhasil. Ada di sana situasi emosi yang mendominasi, di mana telah mengalahkan objektivitas dan rasionalitas, bahkan penolakan terhadap fact checking. Seperti kutipannya dari Bapak narasumber kita. Keyakinan, kepercayaan pribadi pada saat itu lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri. Dan pada akhirnya meskipun agak berat, ya disertai dengan rasa takut, Pilatus harus memutuskan Yesus diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku semua, ya saya ingin ya di dalam pembukaan ini ingin mendapatkan sebenarnya apa ya yang menjadi inti atau tujuan dari beragama dalam era apostol ini. Nah, saya merenungkan dalam 2 hari ini ada beberapa hal ya tantangan dalam beragama sekarang di era apostol ini. Yang pertama terkait dengan intoleransi terhadap hal-hal yang religius. Sadar atau tidak sadar, ya keadaan politis atau masyarakat kita, khususnya juga di Indonesia ini, sebenarnya kurang atau bahkan tidak menghargai pekabaran Injil secara terbuka. Memang seolah-olah ada undang-undang, ada mungkin peraturan pemerintah yang melindungi agama Kristen itu untuk bergerak dengan leluasa, tapi sebenarnya tidak. Itu sudah terjadi. Ya, ada hal juga tantangan kedua dalam beragama di era apostol ini terkait dengan agama Kristen, maksud saya bahwa bangkitnya paham pluralisme secara radikal. Ya mungkin menurut mereka, ya kebanyakan dari mereka itu dalam bangkit Kristen ini menyangka bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Ada kebanyakan mereka yang menyangka seperti itu. Dan ini memberikan kesan atau ruang di mana manusia dapat diselamatkan melalui agama etis. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memang benar bisa agama etis menyelamatkan kita? Pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Tidak lagi menyatakan sentralitas dari Yesus Kristus. Tantangan yang keempat adalah paham inklusivisme. Menurut pandangan ini, ya bahwa ada banyak jalan juga menuju kepada Yesus. Dalam agama-agama di dunia terdapat juga keselamatan menurut mereka dan yang mengalami kemenuhannya di dalam Yesus. Jadi nggak harus agama Kristen. Atau kalau saya mau katakan sebenarnya kekristenan itu lebih daripada sekedar agama. Dan saudara yang terakhir, kita perlu merenungkan bahwa ada pun gerakan okumene yang dipelopori katakanlah oleh tokoh-tokoh Kristen di Indonesia ini, berusaha untuk menyatukan orang-orang Kristen yang sudah berabad-abad mungkin terpecah. Sebenarnya itu adalah sebuah usaha yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Mengapa? Karena ternyata gerakan ini sendiri pun sering mengorbankan kebenaran itu sendiri dengan alasan bagaimana supaya mencapai kesatuan. Alasan yang sangat bersifat politis. Ya, ada banyak organisasi-organisasi di Indonesia ini yang mengatasnamakan gerakan okumene, tapi sebenarnya kesatuan tidak tercapai. Ya, apalagi jika usaha itu tidak berdasarkan kebenaran Injil. Nah, karena itu saya mengajak kita semuanya, ayo, ya, ketika kita mengikuti kuliah ini supaya kita juga celik. Ya, kalau saya tantangan yang terbesar itu adalah bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang memang mumpuni. Cukup apalagi ada di mahasiswa. Ya karena banyak sekarang orang Kristen tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Injil, tentang kebenaran Allah itu. Sehingga bertanya sama seperti Pilatus, apakah kebenaran itu? Padahal di depan matanya manusia itu sudah ada, kebenaran itu sudah ada. Ya karena itu kekristenan adalah sebuah proses di mana kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah secara alkitabiah. Inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kiranya melalui acara kami ini, kami semua yang ada khususnya di lingkungan IAKM Tarogong ini, Fakultas Ilmu Teologi,
kami memiliki sebuah persepsi tentang kebenaran Allah yang benar, yang alkitabiah, yang memang Engkau kehendaki untuk kami ketahui. Karena itu tolonglah kami untuk mengerti, untuk mengenal, bahkan untuk menggenggam dan hidup di dalam kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini sampai selesainya. Kiranya nama Tuhan juga dipermuliakan, memampukan semua para narasumber kami untuk dapat menyampaikan materi secara optimal. Kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengerti, menangkap ada pesan ilahi yang disampaikan kepada kami, sehingga kami juga dibekali menjadi dosen, menjadi mahasiswa, menjadi orang-orang yang hidup dan taat kepada kebenaran Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ibadah ini akan kami akhiri. Tuhan yang memberkati. Kita akan bersama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, seperti kami juga arahkanlah hati kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati kita. Turunlah kiranya kasih karunia Allah kita di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam rohnya yang kudus, Allah Tritunggal. Itulah yang memberkati kita pagi hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.